Yang kadang teringat kembalinya itu adalah Sahape yang saya ingat gitu. Karena itu sangat berkenaan sama saya sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada yang mengesalin gitu loh. Kita udah capek-capek, ada juga yang maki-maki gitu loh, ngomel-ngomel gitu loh. Saya terus flashback cari memori-memori penderitaan itu. Nah sebenarnya nanya nih kok, kan tadi capek gitu kan. Kira-kira ada penyesalan nggak kok? One Spirit, One Dhamma, Patria pasti jaya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, hari ini sungguh karma baik yang luar biasa. Ya, ini dapat berkumpul ya. Ini dalam rangka Tiga Dasawasa Patria. Ada gerakan lah dari DPP untuk menelusur kembali sejarah-sejarah dari setiap DPD-DPD yang ada di Indonesia. Ya, hari ini telah berkumpul bersama saya ini adalah semua ketua-ketua terdahulu dari yang lahirnya Kepri sampai yang sekarang ya, kebetulan juga hadir ya. Ini sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak. Nah, kita mau mulai dari yang paling tua dulu ya. Tua kepengurusan ya. Nah, ya silakan. Baik, selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, saya Ishak, menjabat sebagai Ketua DPD dari tahun 2006 sampai 2009 untuk periode pertama. Kemudian lanjut di periode kedua 2009 sampai 2012. Ya. Terus apa lagi? Ya. Hah? Wah, kalau mau sampaikan masa pembentukan awal nanti masuk ke sejarah nih, panjang. Ya, perkenalan dulu lah ya. Nanti kita Perkenalkan dulu ya. Jadi ya saya juga yang pertama dinobatkan sebagai leluhur. Nah, sekarang leluhur kedua. Oke, selamat siang semuanya. Namo Buddhaya. Nama saya Hendilo ya. Saya adalah ketua DPD periode ketiga ya, masa bakti 2012 sampai dengan 2015. Itu aja kan, perkenalan diri aja kan. Oke. Baik, selamat siang. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aan. Ini ya. Periode masa menjabat satu periode dari tahun 2015 sampai 2018. Ada lagi? Udah itu aja dulu ya. Halo semua, Namo Buddhaya. Nah, perkenalkan saya Victor. Kalau secara ketua mungkin saya ketua keempat ya. Tapi mungkin secara periode kelima. Periode kelima dan keenam ya, betul. Itu dari tahun 2018 sampai 2021 dan 2021 sampai 2024. Nah, setelah 2024 ini penerus berikutnya, silakan. Ya, baik. Saya baru sadar ya, ini memang penting juga ya mengulik sejarah. Ternyata saya lucky seven ya, ketua periode ke-7 meskipun ketua ke-5 ya. Ya, perkenalan saya Raikal, panggilannya Ray. Ya, saya dipercaya untuk mengemban tugas ya membimbing Patria di Kepri lah untuk 2024 dan 2007. Dan juga terbukti ya hari ini belum ada yang pikun ya. Masih ingat semua ya. Ingatannya masih baik-baik ini ya, meskipun engkong tapi ya nggak engkong-engkong kali lah ya. Oke. Ya, baik, mungkin kita bisa coba flashback sambil ingat-ingat, semoga bukan ingatan pahit manis, semoga gitu ya, seperti kopi yang sedang kita nikmati. Nah, mungkin kita bisa saling bergiliran menceritakan sedikit misalkan sejarah ataupun hal-hal yang berkesan di saat kepengurusan para koko-koko nih, para bapak-bapak dan engkong-engkong di sini.
Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dengan contoh program unggulan ataupun program yang saat itu luar biasa ataupun membawa dampak lah ya, baik untuk kita sendiri ataupun kita lihat kepada teman-teman Patria di Kepri ini yang masih membekas gitu. Nah, jadi mungkin bisa di-sharing program unggulan pada saat masa keemasannya teman-teman atau koko-koko semua. Nah, ini saya beri giliran nih, mau mulainya dari yang termuda kali ini. Ya boleh ya, sebaliknya ya. Ya silakan. Ya, oke. Terima kasih Raikel. Mungkin kalau saya flashback kembali ketika masa periode saya yang masih diingat sampai sekarang ya pada masa-masa COVID itulah. Jadi pada masa-masa COVID itu kan kita memang ruang gerak sangat terbatas dan dibatasi. Kita juga dari DPD pada saat itu pun ya hanya bisa menyelenggarakan kegiatan online. Nah, dari situ sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat di masa periode online. Kita juga bisa mengundang narasumber yang mungkin waktu itu juga sempat sekali kita undang narasumber dari Singapura. Tapi karena online minim cost ya, kita tinggal undang masuk ke Zoom gitu. Nah, setelah periode-periode itu ataupun ketika di periode saya sebelum COVID dan sesudah COVID, kegiatan yang kita lakukan kebanyakan kegiatan catering sekepri ya. Karena memang pada saat kepengurusan saya baik di DPC atau di DPD pada saat itu memang cukup banyak anggota ataupun pengurus dan kita perlu satu kegiatan, satu wadah yang bisa mengumpulkan semuanya untuk kebersamaan gitu. Karena memang Patria ini kan skopnya nasional, jadi kita pun secara provinsi mengumpulkan adik-adik Patria kita dalam satu tempat untuk berkumpul, saling berkenalan, untuk keakraban, untuk kekompakan, dan mungkin untuk nanti generasi berikutnya. Mungkin selanjutnya mungkin kita dengar dari Ko An ya. Ko Hendy dulu, silakan Ko Hendy. Ya berarti memang ada benar ya, ada manis ada pahit ya. Covid berarti menjadi korban sejarah ya. Saya sebenarnya korban sejarah karena Covid ya. Tidak semua ketua bisa merasakan Covid ya. Waktu itu saya juga masih menjabat sebagai ketua DPC ya, dan memang itu ya pahit-pahit manis lah itu ya. Oke. Ya. Baik, jadi selanjutnya kita mau nah kayak ini mulai mengalir ya, ini mulai flashback ya. Ini kan saling membantu nih, mulai kelihatan pintunya. Mulai kelihatan pikunnya ya. Oke. Tadi lagi ingat-ingat kembali, ya kan? Saya ingat ya, waktu kepengurusan saya, yang paling diingat itu adalah salah satunya adalah terbentuknya DPC Bintan, ya. DPC Bintan waktu itu terbentuk di periode saya. Berikutnya kita tahu bahwa kan Wihara Buddha Ratana di Tanjung Balai Karimun itu kan butuh dana untuk pembangunan. Akhirnya DPD membuat kerjasama dengan Buddha Ratana ya untuk menggalang dana dengan mengadakan Damatok waktu itu. Dan Bante yang kita undang itu dari Malaysia dan dalam bahasa Mandarin ya. Jadi dana yang terkumpul waktu itu kita serahkan kepada Wihara ya waktu itu. Dan kalau selain itu untuk program-program kerjanya yang saya ingat itu adalah waktu itu sempat 3 atau 4 kali kita mengadakan pelatihan yang pesertanya itu kita khususkan untuk pengurus DPD sendiri dan pengurus DPC. Jadi tidak terbuka untuk umum semua karena waktu itu kepikiran adalah kita harus membekali pengurus kita sendiri dulu gitu loh. Ya kan? Bahwa pengurus kita yang kita prioritaskan. Nah, waktu itu ada fokus ke sana gitu. Yang pernah kita undang Pak Po ya untuk public speaking. Terus kita pernah undang Ko Agus mengadakan yang one day mindfulness ya.
sama ada undang satu dosen, saya lupa nama dosennya ya, kayak lebih ke setting goal dan yang apa sejenis yang begituan. Hah? Sejenis lebih ke motivasi sama inilah ya, tujuan atau apa ya, kita gitu loh ya, untuk setting goal dan sebagainya gituan ya. Sementara 3 yang saya ingat sih ya. Oke, itu aja dulu. Saya sambil komentari sedikit ya. Ya. Nah, berarti memang saya juga sambil flashback ya. Karena ternyata banyak juga yang saya juga berpartisipasi lah, dan saya bisa bilang di hari ini ya saya juga banyak mendapat manfaat di contohnya program-program yang Ko Hendy sampaikan tadi. Nah, dan memang baru-baru ini pas Porseni kalau teman-teman ada perhatikan kan kita juga mendapat rekor muri ya. Nah, sebenarnya waktu itu juga dibantu oleh Dr. Po. Nah, ternyata Dr. Po ini hubungan sama Patria itu bukan hanya baru-baru ini, tapi mungkin 10 tahun yang lalu ya, Ko ya. Lebih lama lagi ya, itu kita sudah mengenal beliau, dan ternyata udah ada dapat dukungan juga lah. Public speaking waktu itu saya memang ada ikut juga. Nah, mungkin ini tanda-tanda ya, diingatkan kembali di hari ini untuk kedepannya nih mungkin kita perlu mengadakan lagi gitu program pengembangan diri. Dan satu hal yang saya take note tadi dari Ko Hen juga, berarti Patria ini sudah bisa go internasional juga ya secara bantainya ya. Ini tidak hanya Bantai STI saja, tetapi Bantai dari Malaysia pun sudah pernah diundang gitu. Nah, itu semoga bisa menjadi motivasi lah, bahwa tidak hanya lintas provinsi tapi bisa lintas negara, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, gimana kawan, udah mengalir ini? Udah sembuh pikunnya? Mungkin perlu sambil ngopi-ngopi nih. Saya lagi agak sedikit berpikir. Baik, di zaman kepengurusan saya ada beberapa program kerja yang memang waktu itu yang masih saya ingat saat ini ya, yaitu mengenai film Siddhartha Gautama. Itu nasional ya, salah satunya Kepri sendiri jadi tuan rumah untuk penyelenggaraan film tersebut gitu loh. Itu dilaksanakan di 3 DPC kalau nggak salah ya, nggak salah ingat saya ya, Batam, Pinang, Balai ya kalau nggak salah ingat saya ya, saya agak lupa juga makanya lagi please. 2 ya, sorry 2, berarti Batam sama Tanjung Pinang. Terus program yang lanjutan itu yaitu mengenai PIT tingkat nasional yang pertama kali diadakan di Kepulauan Riau pada saat itu. Sebenarnya ada beberapa lagi program kerja, saya pun agak sedikit lupa sebenarnya. Ada berapa yang mengenai mungkin kebersamaan juga ya, program kebersamaan antar DPC dan DPD. Mungkin itu aja dulu ya, nanti coba saya sambil mengingat juga gitu loh. Nah, lagi-lagi nih saya yang merasa manfaat itu juga ya. Jadi memang mungkin hal itulah yang membuat saya betah gitu mungkin ya. Ya, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang saya dapatkan dari Patria. Ini flashback nih. PIT itu saat itu sangat luar biasa. Saya yakin bukan hanya saya sendiri yang merasakan manfaat itu, bahkan kader-kader saat ini yang masih aktif pun banyak yang masih ingat banget dengan PIT itu kawan. PIT itu kan membahas tentang 7 habit waktu itu. Nah, jadi itu menjadi pondasi yang bagus lah bagi kita semua di kehidupan sehari-hari. Saya yakin nanti kalau yang nonton ini pasti pada ngangguk-ngangguk juga nih. Waktu itu PIT pada berebut sih, saya ingat waktu itu kan harus PBT dulu. Jadi ada yang sampai ngebut, wah buruan buat PBT dulu biar bisa ikut PIT. Dan kuotanya terbatas. Iya, dan meskipun kuotanya terbatas, kayaknya waktu itu PIT cukup rame ya. Mungkin mau hampir 50 orang. Iya. Karena tambah panitia 100 ya. Sama panitia totalnya 100. Ya. Jadi itu kayak cikal bakal gathering juga tuh. Kita ada PIT, kita gabung terus pada senang juga gitu ya. Sehingga keterusan meskipun bukan dalam bentuk PIT. Dan teman-teman beruntung sekali yang zaman sekarang gitu ya, karena materi PIT itu sudah mulai dibahas di PBT. Nah, jadi sambilan promo nih. Promo ya, ini BPO nanti saya harus minta kopi nih. Jadi teman-teman meskipun belum diadakan PIT lagi saat ini, tapi ya selenggarakanlah PBT. Karena PBT itu sudah bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan kita yang saat itu melaksanakan PIT. Dan lagi-lagi zaman kawan itu juga sudah go internasional ya.
Dan ternyata itu dengan dukungan dari DPP juga ya, mendatangkan aktor-aktornya juga. Waktu itu kalau nggak salah aktor dari Indianya ada yang datang ya kok ya? Tapi ke Jakarta. Jakarta ya. Oh oke. Ya, dan di Batam waktu itu kan dia masih adain di Sumex ya. Ada ya itu perjuangan juga sih, saya ingat ada Herman nggak di sini ya. Nyari proyektor yang high quality, terus nge-book venue. Ya itu pengalaman yang ya luar biasa dan berkesan lah. Ini sambil excited tapi juga ada sedikit terharu juga situ gitu ya. Oke, nah mungkin selanjutnya dari Ko Isa ini yang paling perdana ya di Kepri ya. Mungkin agak panjang nih ceritanya, siap-siap dulu, seruput dulu ya. Ini bukannya paling panjang, nih paling pendek ini karena sudah lupa ya. Nah, di pengurusan saya kan 2 periode di awal itu betul-betul dari nol ya, dari nol muncul ke 1 itu kan dari awal ini. Jadi waktu awal tuh kami memang meraba-raba, termasuk Kohendi ini kan pengurus DPD di periode pertama. Ya, jadi kami waktu itu juga belum tahu apa itu Patria. Ya, baru tahu Patria itu setelah kita berangkat Munas ya, di Jogja Munas 3 itu yang baru membuka wawasan kita. Oh ternyata Patria seperti ini ya. Dan selama ini tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya, oh kok bisa gabung dengan organisasi nasional yang sebesar ini, serapi ini ya. Waktu itu memang di Jogja itu membuka wawasan saya lah khususnya ya. Terus yang menjadi fokus kerja kami kan baru terbentuk DPD di Kepri. Nah, jadi fokus kami di awal itu membentuk DPC. Jadi mulai dari Tanjung Pinang, kemudian Batam, ini Aan adalah ketua DPC Batam yang pertama. Ya, itu pun terjaring ya di salah satu program yang mungkin di 2 periode kepengurusan saya yang paling ikonik, itu LKTD Sumatera ya. Latihan kepemimpinan tingkat daerah ya, tingkat daerah se-Sumatera. Jadi waktu itu dari Sumut, Lampung, Jambi, satu lagi Awi itu dari Sulawesi. Ya, dari Palu kayaknya ya. Gabung sama anaknya, dia bawa anaknya waktu itu ya. Nah, yang kegiatan itu yang sampai sekarang kalau saya ke acara nasional ketemu pengurus-pengurus yang dulu selalu ditanyain kapan lagi Kepri bikin LKTD se-Sumatera, apalagi yang teman-teman Sumatera kan. Ya. Pasti ini nagih, ayo kita bikin lagi LKTD se-Sumatera. Memang waktu itu ya. Ya, menarik loh, ya kan, itu diingatkan kembali loh. Mana tahu dari kepengurusan Ray ini ya bisa diadakan ya, diajak mereka kumpul se-Sumatera di Batam kali ya, atau gimana ya. Jalan ke Singapura gitu ya. Ya, sekalian jalan ke Singapura. Ya ini balik-balik nih kopinya bisa apa-apa. Ya itu yang paling ikonik lah, yang sampai sekarang masih diingat sama teman-teman, bukan hanya yang di Kepri tapi di se-Sumatera ya. Ini juga bukan hanya programnya DPD waktu itu, tapi kerjasama dengan DPP ya. Ya, jadi diusulkan DPP, ditawarkan ke Kepri untuk menjadi tuan rumah. Ya, jadi itu yang paling berkesan lah ya di kepengurusan saya. Nah, oke. Oh ya, kalau DPC Tanjung Pinang yang pertama tahun 2006. Kalau Batam 2007. Karimun sepertinya di 2011-2012. Waktu itu kita mengadakan latihan kepemimpinan tingkat Provinsi Kepri. Waktu itu juga mendatangkan Pak Po tahun 2011. Setelah pulang dari kegiatan itu, waktu itu ada perwakilan dari pemuda-pemuda Karimun yang ikut.
Ya, habis pulang dari sana mereka membentuk DPC Karimun. Ya. Kalau Aan ini lahir waktu LKT Desa Sumatera. Ya, dia habis pulang dari LKT Desa Sumatera terbentuk DPC Batam. Nah, ya, jadi latihan kepemimpinan itu selalu menghasilkan pemimpin ya. Ya. Ya, harus sering dilakukan ya. Kecuali kalau Ray tak mau diganti-ganti. Ya, mungkin itu ya yang paling berkesan. Ada lagi nggak tambahan kau, Hendy? Saya juga dari tadi lagi bantu kamu mikirin gitu loh kan. Ketua pertama Seri, double R ya, Seri. Kalau Karimun Susandi ya. Ya, ini satu-satunya ketua yang menjabat di 2 DPC ya. Menjadi ketua. Itu sih ya. Juga mungkin yang berkesan bagi saya juga keikutsertaan dalam Porseni lah. Ya, Porseni di Surabaya kita hanya mengirim 4 orang sebagai utusan. Waktu itu tanpa persiapan apa-apa, seragam semua nggak ada. Sampai di penghujung kepengurusan saya ya, kita berangkat Porseni lagi yang di mana tuh? Bukan, yang di sebelum Solo di Jakarta. Porseni Cibubur. Cibubur. Nah, itu kita sudah bisa masuk peringkat 5 besar dari prestasi dari teman-teman yang dikirim. Nah, itu cukup berkesan juga buat saya. Ya, ini ketua panitianya waktu itu. Ketua kontingen. Ya. Oke, mungkin itu, Ray. Nah, mungkin shout out dulu lah, kan bicara ketua kontingen ya. Hari ini kita juga berkumpul berkat ketua kontingen Porseni tahun ini. Ya, ada big day-nya gitu kan. Jadi kan pada diundang, jadi ya pada bisa ngumpul di Batam. Itu Reflection ya. Jadi shout out to Raffles, ini bisa terjadi karena selamat happy wedding ya. Nah, bisa Porseni saya jadi beban kok. Nah, jadi mungkin hal yang dibanggakan dulu gitu ya. Ya mungkin we've come a long way lah. Dari yang awalnya hanya 4 orang yang bisa ikut Porseni. Saya juga baru menjabat. Jadi kalau dibilang program unggulan, saya belum berani ngomong ada program unggulan apa. Tetapi di awal periode saya nih ya, karma baik ataupun beban beratnya itu ya, itu adalah Porseni. Porseni di Jogja, Porseni ke-6. Nah, jadi like I say, we've come a long way. Awalnya hanya mengirimkan 4 orang. Kali ini kita sudah bisa mengirimkan sampai 35 orang termasuk official. Ya, jadi ya ini juga berkat dukungan lah dari senior-senior semua dan juga para donatur. Tetapi meskipun yang sebelumnya 5 besar gitu ya. Kali ini ternyata saingan di Porseni nggak main-main kok. Yang mana? Solo. Nah, jadi kan masih ternyata secara tradisinya itu 5 besar terus ya. Ya, kali ini kita ternyata capaian kita sih ternyata medalinya nggak banyak. Jadi nggak masuk 5 besar, tapi kita ya medali yang didapat lumayan prestis lah. Ada yang 1 emas, ya itu meskipun masih exhibition Mandarin. Nah, kemudian ada badminton putri, itu dapat perak, silver. Ya, jadi mohon maaf ketua-ketua, tradisinya nanti kita usahakan lagi gitu ya. Ya, baik. Nah, kira-kira itu teman-teman. Jadi saya sih ya juga termotivasi lah dengan sharing-sharing ini. Ternyata dari Kepri ini sangat luar biasa ya. Dari dulu banyak gebrakan-gebrakan yang tidak biasa saja. Lintas daerah, lintas negara, yang pertama ya. Jadi ya ini semoga bisa menjadi motivasi lah buat kita semua. Bukan mau sombong gitu ya. Ya, tapi ya semoga menjadi penyemangat. Nah, mungkin setelah bicara yang manis-manis, kita masuk ke yang ya nggak pahit-pahit juga sih, pahit manis lah ya.
kira-kira sambil flashback lah, apakah ada perjuangan-perjuangan di saat-saatnya para senior-senior yang mungkin mau diceritakan? Karena ya setiap era kan pasti ada challenge-nya masing-masing ya. Ini mungkin yang mau sharing lah ya. Tujuannya juga sama, itu untuk memberi semangat bahwa ya mungkin intinya kan nanti kita bisa tarik tidak ada masalah. Semua era pasti ada masalah dan tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Kira-kira itu ya. Nah mungkin ada dari para senior mau sharing ya. Kalau nggak ada sih ya udah kita pulang aja gitu ya. Tiba-tiba jadi lupa ingatan nih, terasa tuanya gitu. Saking trauma mungkin ya, jadi lupa gitu ya. Mungkin ada, kalau misalnya ada sambil sharing aja. Kalau saya ya nggak tahu, kayaknya yang happy yang saya ingat. Oke, boleh kalau ini. Nggak benar serius. Saya sering ingatnya yang happy gitu kan. Tapi kalau misalnya yang susah-susah, kayaknya saya lupa loh. Saya bypass saja. Cuman kalau ditanya begini, kalau misalnya tadi begitu Ray bertanya, yang kadang teringat kembalinya itu adalah capek yang saya ingat gitu. Karena itu sangat berkenaan sama saya sendiri gitu kan. Waktu itu kan pengurus terbatas, kita punya anggota terbatas. Bikin acara, dia bisa jadi ketua, dia bisa jadi supir, dia bisa jadi sebagainya gitu loh. Jadi begitu waktu acara atau habis acara selesai, kok bisa tidur 20 jam? Kok bisa tidur 20 jam? Pernah sekali yang waktu itu bikin acara di Batam kalau nggak salah, yang tim dari Pinang datang yang bantu yang bikin di pantai yang bikin loh itu. Nah, dari leadership waktu itu, saya ingat banget loh itu. 2 malam kayaknya nginap di wihara. Terus orang udah tidur, kita masih siapin apa sebagainya. Hari terakhirnya waktu itu saya masih ingat, kita outbound ke pantai. Habis selesai outbound, saya ikut pulang ke Pinang. Di dalam kapal bener-bener udah nggak bisa apa-apa. Karena kan mungkin acara begitu selesai kan, udah kayak akhirnya selesai, udah semua harus dilepaskan. Itu betul tidur kayak udah kayak babi gitu loh. Ya, itu. Terus pulang sampai Pinang, itu entah tidur berpuluh-puluh jam loh itu. Nah, jadi itu yang paling teringat sama saya, gitu aja sih. Saya bisa resonate itu kok. Jadi lagi-lagi ya, mungkin ada perkembangannya kok. Jadi Kohen bisa tidur sampai puluhan jam gitu kan. Kalau saya juga capek banget. Terus saya tidurnya 12 jam lah kok. Iya kan? 12 jam lah, nggak saya puluhan jam lah ya. Nah sebenarnya nanya nih kok, kan tadi capek gitu kan. Kira-kira ada penyesalan nggak kok? Enggak. Ada ya? Sampai saya terharu loh sekarang dia teringat kembali. Saya mau gimana ya? Enak Ya. sekali gitu loh. Itu makanya itu pahit. Itulah pahit manis yang kita bilang ya. Bener. Meskipun capek tapi ada puasnya gitu ya. Dan mungkin Ya, saya nambahkan dikit mengenai capek. Saya ingat waktu itu kita undang Ko Agus untuk acara One Day Mindfulness. Waktu itu kalau nggak salah masih di periodenya Ko Hendy. Jadi memang menjelang persiapan acara, karena ini kan untuk kepengurusan semua ya. Dan ya saya, Ko Hendy ini kan termasuk di pengurus DPD, ya merangkap ketua panitia bersama teman-teman DPD yang lain. Saya ingat sekali kita persiapan sampai malam, sampai jam 2 atau jam 3. Besok paginya harus bangun pagi-pagi mungkin sekitar jam 4 atau jam 5. Nah itu tidurnya 2 jam, akhirnya kita bukan one day mindfulness. Kita yang panitia duduk di belakang tidur pulas. meditabo ya. Iya. Inilah asal muasal meditabo. Ya mungkin itu cerita meditabo dari Kepri lah. Tidak termasuk mendiskreditkan Ko Agus ya. Ya betul. Oke. Iya. Ya, memang itu sesuatu yang ya sampai meneteskan air mata ya. Ya, tapi itu sesuatu yang kalau dibilang capek, tidak ada penyesalan. Kalau mau diulang mungkin mau diulang ya. Karena ada rasa rindunya itu kan. Ya, saya juga ya itulah yang mungkin keep us going ya. Itu hal-hal yang ya kalau bahasa Mandarinnya apa ya? Saunen gitu ya. Jadi ada ya memori yang tetap bisa kita ingat seumur hidup lah gitu ya. Ya. Aduh saya jadi terharu juga nih. Ya mungkin kita ganti suasana lah. Kalau misal hal-hal yang yang seru-seru yang mungkin mau diceritakan ini dari Ko Aan mungkin ada. Sambil berpikir, dari tadi saya sambil berpikir sebenarnya.
karena udah cukup lama, jadi mengingat lagi memori-memori yang sekiranya apa gitu loh. Sebenarnya banyak ya, kalau cerita mengena banyak gitu loh. Saya sangat berkesan selama, saya kutip dulu ya, masalah capek ini dulu ya. Masalah capek ini memang adalah sesuatu yang memang dianggap capek, emang capek gitu loh. Tapi ada suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri di situ.